Ustadz, ini waktu sudah menunjukkan jam 16.45, meskipun partisipannya baru 12, saya akan memulai kajian kita agar nanti waktu sesi tanya jawab setelah disampaikan materinya ada waktu untuk bisa tanya jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Amirul insya Allah akan memberikan nanti semacam summary, ringkasan daripada kajian daripada online kita di setiap petang ini, bagaimana grafiknya dari hari ke hari. Mungkin nanti akan disampaikan barangkali mungkin 5 menit cukup, Pak Amirul? Insya Allah. Insya Allah cukup ya. Nah, sebelum nanti berakhir, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Amirul untuk menyampaikan semacam ringkasan daripada kegiatan kita di bulan Ramadan ini. Baik, mohon izin semuanya saya akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para Korpo Balek, yang saya hormati para pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, kemudian pimpinan cabang, baik Aisyah dan juga Muhammadiyah, pimpinan ranting, baik Muhammadiyah dan juga Aisyah, ketua majelis, ketua ortum, lembaga, dan juga pimpinan AUM yang hadir pada sore hari ini. Terkhusus hari ini sudah bergabung Ustadz Imam Mukhtar yang insya Allah pada sore hari ini akan menyampaikan materinya terkait dengan sahnya ibadah. Untuk mengawali ini, mari kajian kita pada sore hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di hari-hari sebelumnya, yang waktu itu kita sempat terkendala dengan Ustadz Imam Mukhtar pada sore hari ini telah bisa bergabung, dan terima kasih Pak Sekretaris, Pak Jainal yang telah bisa mengkonsolidasikan Ustadz Mukhtar pada sore hari ini untuk mengisi, membimbing kita bersama kajian rutin online pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'd. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, masih semata dimaafkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama menuliskan bagaimana atau kapan ibadah itu dianggap sah. Sebelum masuk di sana, barangkali tidak ada salahnya atau bahkan wajib kita ketahui bahwa apa yang dimaksud ibadah itu sendiri lebih dulu. Menurut bahasa, yang namanya ibadah adalah tadallul wal khudu'. Yang dimaksud tadallul adalah merendahkan diri. Yang dimaksud merendahkan diri dengan kaitan ini adalah tidak pernah
menganggap dirinya lebih baik daripada kepada siapa yang kita berbuat ketundukan tersebut. Artinya, seseorang atau sesuatu di mana kita tunduk kepadanya, kita wajib merendahkan diri. Jadi tidak ada kesempatan untuk kita untuk takabur. Contohnya, ketika kita dipanggil umpamanya, ya fulan, na'am, sami'na wa ta'na. Seperti itu tugasnya sebagai seorang hamba atau sebagai seorang yang disebut tadallul. Jadi, wal khudu' maknanya tunduk. Namanya tunduk di sini yang dimaksud adalah tidak menawar. Dibilang A, ya A, dibilang B, ya B. Dibilang 2, 2, dibilang 3, 3. Tidak pernah menawar, tunduk, patuh, berserah diri. Jadi yang namanya ibadah adalah dalam sisi bahasa adalah khudu', khusyuk, wa tadallul. Merendahkan diri, patuh, pasrah, dan tunduk apapun yang ditugaskan kepada diri kita masing-masing. Adapun secara syara' atau secara syar'i, yang dimaksud ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuridullah wa yardahu. Atau ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardahu. Minal aqwal wa a'mal zahiran wa batinan. Maksudnya ibadah adalah apapun namanya yang mencakup segala sesuatu yang dicintai atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhai. Ciri-ciri yang diperintahkan atau yang dikehendaki adanya perintah atau larangan, baik itu perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Nah, ciri-ciri yang diridhoi adalah mencontoh dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai uswatun hasanah. Kalau khusus tentang beribadah, maka kembali kepada apa yang dimaksud ibadah adalah kita mengerjakan segala sesuatu atas dasar perintah dan atas dasar contoh. Jika tidak ada perintah, bukan itu ibadah. Jika tidak ada contoh, itu bukan ibadah juga. Seperti sebuah kisah, contohnya seperti begini. Saya mengatakan kepada si Dadap, wahai Dadap, bawakan saya secangkir kopi. Si Dadap mendengar apa yang saya perintahkan ini, sekaligus memang dia yang saya perintahkan. Namun si Waru juga mendengar perintah saya kepada si Dadap ini. Si Waru membawakan juga kopi kepada saya. Yang dimaksud orang yang beribadah atau orang yang taat, tunduk, berserah diri kepada saya adalah si Dadap tadi. Karena dialah yang mendapatkan perintah, dia pula yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah tersebut. Sementara si Waru itu membawakan juga kepada saya kopi, tapi bukan karena perintah. Maka itu sering sekali disebut persembahan utawa pengagungan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh diagungkan seperti itu, tidak butuh. Atau pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentaati perintahnya tersebut. Dengan mentaatinya perintah ini atau untuk meninggalkan ini dan itu sesuai dengan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut ibadah. Jadi kesimpulannya adalah ibadah, tadi ulama menuliskan adalah
ismun jami' li kulli ma yudhiballah wa yardahu. Apapun namanya, kita mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan diridhoinya. Ciri-ciri yang dikehendaki Allah adanya perintah atau larangan, ciri-ciri yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah adanya minal aqwal wa amal, dari perkataan maupun dari perbuatan, lahir maupun batin. Kita ambil sebuah contoh, ketika kita Ustadz Mukhtar, mohon diulang karena ada gangguan. Pak Amirul, di tempatnya Ustadz Mukhtar ada gangguan. Ustadz Mukhtar, mikrofonnya tolong dinyalakan. Pak Jainal, mikrofon yang di kaca punyanya Ustadz Mukhtar, mohon dinyalakan. Sudah Ustadz. Silahkan Ustadz Mukhtar untuk dilanjutkan. Dari mana yang hilang tadi? Terakhir, kesimpulan ibadah menurut para alim ulama. Iya. Ya. Ya, kama qala ulama, yang dikatakan ibadah adalah itu tadi ma yuzhibullah wa yardahu. Jadi apa-apa kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang diridai Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan perintah tersebut. Ciri bahwa kita melaksanakan perintah dan sekaligus mendapatkan ridho adalah adanya kita mengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya ibadah dilarang berbuat beribadah kecuali adanya perintah. Maka dari itu, jika kita beribadah kepada Allah sesuai dengan makna secara bahasa maupun makna secara syar'i, di sini klop. Namanya ibadah secara bahasa adalah merendahkan diri atau tadallul wal khudu' khusyuk. Sementara secara syar'i adalah ma yuthibullah wa yardahu minal aqwal wa a'mal zahiran wa batinan. Jadi kalau kita mengambil sebuah contoh bahwa bagaimana kita makan agar ada nilai ibadah. Makan menurut Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada makhluk semuanya adalah semuanya makan. Tapi bagaimana makan itu agar bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan perintahnya, yaitu dengan mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, pakai tangan kanan. Kalau habis makan dijilat atau didilati seperti begitu dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan perintah, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, sekarang podo-podo makannya, makan tersebut bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk, insya Allah sudah paham di sini. Jadi sekarang ya ada sebelum masuk barangkali ada sesuatu yang enggak usah langsung Ustadz Mukhtar lanjut saja dulu ke inti permasalahan. Silahkan Ustadz Mukhtar untuk dilanjutkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Mengapa kita disebutkan ibadah? Mengapa mengistilahkan ibadah? Alasannya, mengapa tugas-tugas yang
bebankan syariat kepada orang-orang yang mukallaf dinamakan ibadah. Maka dari itu ada beberapa jawaban di sini. Yang pertama adalah kita mengerjakannya atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak hanya mengikuti karpe dewe atau nafsunya sendiri, tidak. Orang-orang mukallaf yang berkomitmen menunaikan dan mengerjakan di dalam keadaan berserah diri. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang mukallaf. Jadi mengerjakannya hanya dilakukan atas dasar berserah diri. Tunduk, khudu, wa tadallul kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar berserah diri, bukan sebagai atas dasar penghormatan, bukan, atas dasar pengagungan juga bukan, tetapi atas dasar itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Kenapa dibebankan kepada orang-orang yang mukallaf sehingga disebut ibadah tersebut. Adapun rukun-rukun ibadah, ulama telah memberikan ibadah seperti disebut di atas. Yang pertama adalah ada mahabbah, ada dia cinta. Jadi tidak mungkin kita akan menjadi patuh, tunduk, berserah diri kalau kita tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah benar. Kalau kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah terwujud ketundukan, kepatuhan seperti tersebut di atas. Yang kedua ada rasanya khauf. Jadi ibadah bisa disebut ibadah apabila perjalanan tersebut, perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita klaim sebagai ketundukan tidak akan pernah bisa tunduk kecuali adanya khauf. Khauf maknanya adalah takut. Apa takut dengan ancamannya, apa takut dengan nanti saya tidak diampuni atau dan lain sebagainya, pasti di situ harus ada. Yang ketiga adalah dengan adanya roja. Roja maknanya adalah berharap. Jadi ada harapan, ada sebuah cita-cita, ada sebuah raja, ada yang diharapkan begitu. Bagaimana maksudnya begitu? Adanya cinta, ada hub, ada roja, ada harapan. Kenapa, contohnya tadi, kenapa kalian mau makan dengan mengucapkan bismillah, dengan duduk pakai tangan kanan? Ini didasari aku cinta kepada Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaat bagi hambanya. Pasti akan mempunyai dampak yang positif bagi hambanya ketika hamba itu patuh. Disitulah yang disebut roja. Maka dengan kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesejahteraan diri terhadap peribadatan tersebut. Tanpa adanya peribadatan, kita akan terombang-ambing kepada siapa kita berharap di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di akhirat nanti. Nah, bahasan kita yang inti adalah syarat sahnya peribadatan dan syarat dikabulkannya ibadah. Syarat sahnya ibadah adalah dua. Pertama adalah ikhlas. Dalil yang dipakai, syaratnya ibadah itu harus ikhlas adalah seperti yang tertuang di dalam surat Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di sini wama umiru, tidaklah aku perintahkan kepada kalian semua
illa liya'budallah, kecuali hanya tunduk patuh berserah diri hanya kepada Allah, mukhlisin. Yang dimaksud mukhlisin di sini ikhlas. Perintah yang ini yo ngene. Perintah loro ya loro, perintah telu ya telu, perintah meninggalkan ya ditinggalkan, perintah mengerjakan ya dikerjakan. Ini pertama. Jadi syarat pertama di sahnya ibadah adalah ikhlas, yang akan mengangkat diijabainya atau terkabulnya peribadatan tersebut. Yang kedua adalah mutaba'ah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut shawab, mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah man amala amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Muttafaqun alaih. Barang siapa beramal sebuah perbuatan keluar dari apa yang saya perintahkan, Rasul ini yang beritahu, maka tertolak. Nah, di sini sebagai dalil syarat diterimanya dan syarat sahnya peribadatan tersebut. Sementara yang dimaksud diterimanya peribadatan dengan syarat tadi di atas adalah ikhlas dan mutaba'ah. Kita pahami dulu ikhlas. Apa itu ikhlas? Adalah ifratul haq bil qasdi litta'ah. Ifratul haq bil qasdi litta'ah. Hanya satu-satunya perbuatan atas dasar ketaatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qasdi ta'ah. Sama karena ketaatan. Ketaatan ada dua jenis. Ketaatan yang bersifat khusyuk, yakni atas dasar pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, zat yang maha menerima taubat hambanya, zat yang maha menerima rahman dan rahim dan lain sebagainya. Sementara yang kedua adalah dengan khauf, yakni takut dengan ancamannya. Ayo alikhwah yang masih kesempatan dimaafkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula panjenengan atau kita berbuat sesuatu keluar dari apa yang diperintahkan, yang dicontohkan Rasulullah SAW, hendaklah kita mencoba mengkoreksi diri. Contohnya seperti ketika kula panjenengan ini berdiri untuk sholat, berdirimu itu untuk siapa? Bagaimana berdiri kalian? Kula panjenengan ini berdiri, saya berdiri atas dasar perintah Allah. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan menghadap kiblat, lurus dan rapat. Ketika kita berjamaah secara umum, kecuali adanya virus yang seperti begini, lurus dan rapat, dan kita takbir menghadap kiblat, fakabbir. Jadi setiap aktivitas kita, iki loh perintah Allah, iki loh yang dicontoh Rasul, iki loh saya peruntukkan untuk Allah, karena inilah perintahnya. Nah, barangkali kesimpulan terakhir ini sudah habis ya, Pak? Ya, barangkali sudah waktunya kita untuk silakan menyimpulkan dari apa yang ada, dan barangkali ada pertanyaan. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Imam Muhtar yang sudah menyampaikan tentang syarat sahnya satu ibadah. Nah, dari apa yang sudah disampaikan beliau pada kesempatan sesi ini, sebelum sesinya Pak Emirul, saya ingin membuka sesi tanya jawab. Nah, untuk itu saya berharap dari partisipan yang ingin menyampaikan pertanyaan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ibadah. Baik, silahkan. Silahkan untuk partisipan yang ingin bertanya ke
Ustadz Imam Muhtar, saya persilahkan. Dari mereka. Silahkan Pak Jasmani untuk disampaikan apa yang menjadi pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya ingin menanyakan kepada Ustadz Imam Muhtar terkait dengan syarat ibadah. Tadi ada ikhlas, mutaba'ah, Rasul, kemudian cinta dan khauf. Sebentar, ya, halo. Kemudian di masjid-masjid itu saya sering dengar kata-kata pujian itu, Ustadz Muhtar. Kita ibadah karena takut itu belum sesuai dengan maksud ikhlas itu. Tetapi kalau ketika sami'na wa ata'na dengan penuh kesadaran, ini bagaimana penjelasannya? Karena ada itu Ustadz Muhtar sering kita dengar, ilahilah stulil firdausi Allah, itu katanya para penyair-penyair itu. Terima kasih, satu aja untuk mancing Pak Dayat. Terima kasih Ustadz Jasmani. Mohon ditanggapi Ustadz Muhtar yang menjadi pertanyaan beliau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Diluruskan dikit ya. Adanya mahabbah, khauf, dan roja ini adalah rukun. Rukun ibadah ada perbedaan antara rukun dan syarat. Jadi rukun ibadah adalah adanya cinta, adanya khauf, takut, dan adanya roja, yakni berharap. Sementara syarat itu ada dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Baik. Masuk kepada pertanyaan tadi, ketika ilahilah dan sering kita dengar di masjid-masjid itu, apakah itu sebagai ibadah apa bukan? Apa ngono pertanyaan ini? Ya. Ya, halo. Ketika kita itu beribadah karena takut, itu belum dalam kategori ikhlas. Marhaban, ahlan wa sahlan. Ya, yang dimaksud di sini takutnya kepada Allah, Bapak, bukan takutnya kepada si dadap, si fulan, kepada manusia, tidak. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah masuk wilayah ikhlas. Masuk wilayah ikhlas. Jadi aku lah orang manut Gusti Allah, aku wedi gitu. Jadi kon takbir ya takbir, kon sujud ya sujud, kon rukuk ya rukuk, terus masuk kamar mandi kaki kiri dulu atau masuk masjid kaki kanan dulu, itu kita lakukan atas dasar ketakutan kita kepada perintah Allah tersebut. Itu sudah masuk wilayah ikhlas, Pak. Bukan takut kepada manusia. Engkau lara ini aku enggak undak nih pangkatku. Nah, itu berarti peribadatan yang takut kepada manusia. Demikian, Bapak. Ustadz Jasmani, apa yang dimaksud sudah memenuhi harapan? Kalau belum, monggo silahkan dilanjut. Adalah ketika takut itu karena untuk mentaati Allah, takut untuk mentaati Allah, sami'na wa ata'na, gitu Ustaz. Oke, sementara itu aja. Terima kasih. Untuk yang lain Pak Haji Dayat, monggo. Baik, terima kasih. Silahkan bagi partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan, saya buka untuk berikutnya. Silahkan. Tadi Pak Zen Effendi kelihatannya mau bertanya. Pak Zen Effendi, monggo Pak Zen. Langsung ke Pak Dayat. Pak Zen, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Pak Zen.
Masih cari tempat? Kalau cari tempat, saya Ustadz Imam Muhtar. Tadi terkait dengan syarat sahnya ibadah. Ada ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, ikhlas diantaranya adalah khusyuk. Nah, saya ini Ustadz, kalau sholat itu dapat 1 rakaat itu kadang-kadang pikirannya itu tuh terpindahkan begitu ya. Begitu tuh tapi kita kembali. Nah, apakah yang demikian itu akhirnya menjadikan bahwa ibadah kita ini jadi tidak sah? Atau bagaimana seharusnya itu? Karena sekali lagi kadang-kadang setan tuh goda, Ustaz. Kalau sholat kuncinya nggak tahu taruh di mana, tahu-tahu ingetnya pas sholat begitu, Ustaz. Kira-kira itu, Ustaz. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali ini. Ya kalau sholat itu yo tidak seorang pun sing bisa tulus dari awal kecuali Rasul saja itu. Maka Rasul di situ membagi di dalam sholat itu pahala yang didapat ada 10%, ada 20%, ada 30%, ada 90% ada itu. Dan kelihatannya kalau kita itu untuk mencapai yang 70% itu sudah sangat sulit jika kalau ukurnya ke situ. Ya, ketika sholat ini bukan berarti tidak khusyuk ketika kita ingat kunci, ketika kita ingat sesuatu dalam sholat tadi, itu di dalam bahasa sholat disebut sahun namanya, lalai. Di situ Rasulullah SAW sudah mengantisipasi ketika ada umatnya yang sedemikian itu, sehingga apabila ada yuwaswisu syaitan fi sholatikum qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan meludah ke kiri 3 kali. Itu kan ada perintah seperti itu kan karena mengantisipasi nun sewu. Bukan hanya penjenengan kalau saya sendiri juga sama seperti itu. Ya, maka dengan segera kembali atas dasar perintah Rasul tadi itu bagian daripada ikhlas itu sendiri. Kecuali kalau kalingan kunci, terus mobilku kalingan kono, sawai neng kono, jadi lagi kita tidak ngelancar oleh syaitan. Maka segera kembali. Maka dengan apa yang dicontohkan Rasul, a'udzubillah minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari gangguan jin yang terkutuk. Nah, maksudnya apa? Jangan diganggu lagi. Saya kembali, umpamanya kabiro walhamdulillah katsira, terus kalingan kunci lap kalingan balik lagi walhamdulillah katsira, seterusnya seperti itu. Termasuk berdiri, kadang-kadang berdirinya ya lurus ora rapet. Itu begitu dingku kok roh sikilnya itu ternyata nyeper ke kanan atau nyeper ke kiri, tidak mengarah kepada kiblat, kaitan ujung jari, ya segera dikembalikan gitu aja. Itu bagian daripada ikhlas. Demikian barangkali saya, bukan aib gitu, bukan aib. Baik. Barangkali kasus saya ini kan tidak hanya saya sendiri, insya Allah mudah-mudahan yang lain lebih baik lah. Jadi karena gini Ustaz, kita kan kadang-kadang kita ini kepada Allah itu kadang-kadang nakal begitu ya. Jadi kalau pas banyak masalah kita justru sholatnya khusyuk ya. Tetapi kalau pas tidak banyak masalah, kadang-kadang itu dalam hal beribadah kita ini wajar begitulah. Apakah hal yang ini itu juga tidak mengganggu sahnya satu ibadah gitu, Tat? Iya, Masya Allah. Ketika ada masalah justru kembalinya kepada Allah. Itulah ciri-ciri mukmin. Ciri-ciri mukmin ketika ada masalah justru kembali kepada Allah. Itu mukmin. Ada ciri-ciri selain ada masalah terus dolan gini dan lain sebagainya lah. Itu. Kalau ada masalah kembali kepada Allah. Nah, semoga selalu ada masalah sehingga akan selalu kembali kepada Allah. Dan tidak ada satupun kehidupan kita ini kecuali bermasalah. Contohnya, ketika penjaringan mau makan saja, masalahnya adalah enak piringnya pora. Piring ketika ingat kita untuk mewujudkan satu piring butuh itu dan lain sebagainya, di situ dari awal pada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada masalah terus.
Sehingga kita kembali kepada Allah SWT. Amin. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Dan Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi saya sampaikan, insya Allah waktu kita tinggal 4-5 menit. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Amirul untuk mempresentasikan daripada hasil kegiatan kita kajian pada sore hari dari memulai di awal Ramadan sampai hari ini. Atau mungkin saya nggak tahu apakah sebelum Ramadan juga dipresentasikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan dan partisipan yang berbahagia, alhamdulillah dari laporan dan analisis live daring PDM Kabupaten Blitar selama 1 pekan pertama bulan Ramadan, alhamdulillah kita telah bisa menganalisa jumlah permisa, bahwa jumlah permisa telah menunjukkan sebagaimana di grafik yang Bapak Ibu pirsani, bahwa Zoom ternyata yang hadir maksimal mencapai 36 partisipan adalah pada tanggal 7 Ramadan. Selebihnya adalah di bawah, selalu di bawahnya. Lalu bagaimana jika kita bandingkan dengan grafik yang menunjukkan ketika live baik di Facebook maupun di YouTube. Nah, di Facebook adalah yang grafik berwarna oranye dan di YouTube adalah grafik yang berwarna biru. Sementara yang Zoom yang live langsung dipirsani oleh partisipan adalah yang berwarna biru muda. Nah, mengapa ini ada perbedaan menyolok? Di sini bisa kita ketahui dari grafik ini ternyata jumlah pemirsa melalui live Facebook ini adalah jumlahnya selalu terbanyak dibanding dengan terutama adalah melalui YouTube. Nah, bisa kita pahami dari kemungkinan analisis daripada jumlah pemirsa kenapa di Facebook selalu lebih banyak jumlah pemirsanya. Pertama adalah kemungkinan karena memang Facebook adalah mudah diakses dan pemirsa apalagi di bulan Ramadan lebih fokus karena tidak ada iklan yang tampil, tidak ada konten yang tampil yang kontraproduktif dengan video live yang dilihat oleh para pemirsa. Mengapa justru di YouTube yang selama ini kelihatan viral di segmen milenial atau secara viral, ternyata YouTube di sini juga jauh di bawah Zoom itu sendiri jumlah pemirsanya. Ini disebabkan kemungkinan analisanya adalah bahwa di YouTube ketika kita mengklik link di channel YouTube ternyata kita memang betul diarahkan kepada channel YouTube yang hanya kontennya hanya dari live Zoom yang kita share. Tetapi ternyata ketika kita melihat memutar video, salah satu video yang ada di channel itu ternyata konten-konten diikuti oleh video-video yang lain yang ternyata bertolak belakang dan tidak linear dengan misi daripada video yang dilihat oleh para pemirsa. Nah, sehingga inilah yang barangkali sangat berkurang pemirsa ketika pemirsa melihat melalui channel YouTube. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir adalah kenapa ada di sini kita lihat dari grafik ini ternyata ada grafik yang tertinggi baik di YouTube maupun di Facebook, yaitu pada hari keempat Ramadan. Pada hari keempat Ramadan. Kenapa ini tertinggi? Barangkali ini bisa nanti ada buat masukan daripada penyusun dari jadwal tema kajian daring PDM Kabupaten Blitar ini. Ternyata di hari keempat ini adalah temanya adalah yang membatalkan puasa. Nah,
barangkali inilah tema yang barangkali sangat ditunggu-tunggu oleh para pemirsa yang apa saja kira-kira yang membatalkan puasa. Nah, ini ternyata jumlah pemirsanya sangat paling tinggi baik di YouTube maupun di Facebook. Dan ini kita mulai analisis ini adalah mulai awal Ramadan, yaitu tanggal 1 hingga tanggal 8 kemarin. Dan ini kita sesuaikan dengan upgrade dari Zoom yang free ke Zoom yang pro. Begitu laporan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang sudah disampaikan Pak Amirul. Terkait juga waktu sudah masuk maghrib, berbuka puasa, karena kita disunahkan untuk segera berbuka. Mari kajian kita akhiri dengan doa alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.